Dalam beberapa tahun ke depan, kontestasi calon presiden Indonesia sebenarnya sudah mulai terbentuk. Nama-nama tokoh politik terus beredar dalam berbagai diskusi, baik di media, di kampus, maupun di ruang publik. Di antara nama-nama itu, salah satu yang sering muncul adalah Anies Baswedan. Namun banyak orang juga bertanya, apakah Anies benar-benar memiliki peluang yang realistis untuk menjadi presiden, ataukah ia hanya akan tetap menjadi figur yang kuat secara wacana, tetapi kesulitan dalam sistem politik yang nyata? Kalau kita mulai dari sisi pribadi terlebih dahulu, banyak orang melihat Anies sebagai salah satu tokoh politik Indonesia yang memiliki kapasitas intelektual yang kuat. Ia memiliki latar belakang akademik yang tinggi, pernah menjadi rektor universitas, kemudian menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dan juga pernah memimpin ibu kota sebagai gubernur. Dalam banyak forum publik, ia juga dikenal mampu berbicara dengan rapi dan menjelaskan gagasan secara sistematis. Pertanyaannya, apakah kualitas-kualitas seperti ini benar-benar menjadi modal politik yang kuat dalam kontestasi pemilihan presiden di Indonesia? Kapasitas intelektual seperti yang dimiliki Anies memang merupakan modal yang sangat penting, terutama dalam membangun citra sebagai pemimpin yang memiliki visi dan gagasan. Dalam banyak diskusi publik, Anies banyak dipandang sebagai figur yang mampu menjelaskan masalah nasional secara konseptual, tidak hanya secara praktis. Namun dalam politik elektoral, kualitas intelektual saja tidak selalu cukup. Pemilih di Indonesia sangat beragam. Sebagian pemilih memang menghargai gagasan dan kemampuan berpikir, tetapi sebagian lainnya lebih terpengaruh oleh faktor kedekatan, emosional, atau figur kepemimpinan, atau bahkan simbol-simbol tertentu yang lain. Artinya kelebihan intelektual Anies memang memberi nilai tambah, tetapi tidak otomatis menjamin kemenangan dalam pemilihan langsung. Kalau kita bandingkan dengan tokoh lain yang sudah memiliki mesin partai besar, misalnya Presiden sekarang, Prabowo Subianto yang memiliki dukungan dari Partai Gerakan Indonesia Raya, tentu situasinya terlihat berbeda. Prabowo memiliki partai yang sudah lama terbentuk, jaringan kader sampai ke daerah, serta pengalaman panjang dalam berbagai pemilu. Dalam kondisi seperti ini, apakah Anies sebenarnya berada dalam posisi yang lebih sulit karena tidak memiliki kendaraan politik yang sekuat itu? Secara realistis, memiliki partai besar itu memang merupakan salah satu keuntungan terbesar dalam politik Indonesia. Partai bukan hanya simbol, tetapi juga mesin organisasi yang bekerja dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Jadi tokoh yang memiliki partai kuat biasanya memiliki 3 hal sekaligus: jaringan politik, sumber daya manusia, dan akses terhadap logistik kampanye. Sementara itu, Anies selama ini lebih dikenal sebagai tokoh yang tidak sepenuhnya lahir dari satu partai tertentu. Ia sering mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok politik, tetapi tidak memiliki struktur partai yang benar-benar dibangun sejak awal untuk dirinya. Inilah yang membuat posisinya jadi terlihat kuat secara publik, tetapi relatif lebih rapuh secara struktur politik. Di sisi lain, ada juga tokoh seperti Ganjar Pranowo yang memiliki hubungan panjang dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebuah partai yang dikenal memiliki basis massa ideologis yang kuat. Kalau dibandingkan dengan situasi seperti ini, apakah Anies menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membangun basis pemilih yang stabil? Partai ideologis seperti PDI Perjuangan memang memiliki keunggulan dalam menjaga loyalitas pemilih. Basis pemilih partai itu biasanya sudah terbentuk dalam waktu yang sangat lama dan memiliki hubungan emosional yang kuat dengan simbol partai tersebut. Tokoh yang berasal dari dalam partai seperti Ganjar memang sering mendapat keuntungan dari loyalitas ini. Bahkan sebelum kampanye dimulai, mereka sudah memiliki basis pendukung yang cukup jelas. Sementara itu, Anies memiliki tipe dukungan yang berbeda. Basis pendukungnya lebih bersifat sosial dan kultural, bukan sepenuhnya berbasis partai.
Ini bisa menjadi kekuatan karena lebih fleksibel, tapi juga bisa menjadi kelemahan karena tidak selalu stabil dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Banyak analis juga mengatakan bahwa dalam politik Indonesia, dukungan elit sering menjadi faktor yang sangat menentukan. Kita sering melihat bahwa tokoh yang memiliki hubungan kuat dengan elit politik dan ekonomi biasanya memiliki jalan yang lebih mudah dalam membangun koalisi besar. Dalam konteks ini, bagaimana sebenarnya posisi Anies Baswedan? Posisi Anies di kalangan elit politik bisa dikatakan cukup kompleks. Di satu sisi, banyak elit mengakui bahwa ia memang adalah tokoh yang memiliki kapasitas dan pengaruh yang nyata dalam masyarakat. Namun di sisi lain, ada juga sebagian elit yang memandang Anies ini sebagai figur yang tidak sepenuhnya berada dalam jaringan politik lama. Dan hal ini kadang akan membuat sebagian elit bersikap hati-hati dalam memberikan dukungan penuh. Akibatnya akan sering muncul situasi di mana Anies tidak benar-benar ditolak, tetapi juga tidak selalu didukung secara total oleh kekuatan politik besar. Anies juga sering disebut memiliki gaya kepemimpinan yang sangat Jawa. Apakah ini berpengaruh? Cukup berpengaruh. Anies tumbuh dalam budaya Yogyakarta yang dikenal dengan tutur kata halus, singkat sopan, dan gaya kepemimpinan yang tenang. Bagi banyak pemilih Jawa yang merupakan kelompok pemilih terbesar di Indonesia, gaya seperti ini terasa akrab. Tetapi di era media sosial, gaya seperti ini kadang dianggap terlalu tenang. Betul. Politik modern itu sering memberi panggung lebih besar pada figur yang keras dan konfrontatif. Jadi gaya tenang bisa menjadi kekuatan, tetapi juga bisa terlihat kurang dramatis. Ada juga yang sering membahas soal latar belakang keturunan Arab dari Anies. Apakah ini berpengaruh? Dalam politik identitas, hal seperti itu selalu bisa menjadi faktor. Keturunan Arab sebenarnya sudah lama menjadi bagian dari masyarakat Indonesia. Sisi positifnya, ini bisa memberi kedekatan dengan sebagian umat Islam yang religius. Tapi apakah ada resiko politik? Ada. Dalam politik identitas itu sering disederhanakan. Lawan politik kadang bisa mengaitkan isu identitas dengan berbagai narasi global, meskipun sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung. Sekarang kita masuk ke persoalan yang lebih teknis. Apa tantangan terbesar Anies dalam politik nasional? Salah satu tantangan terbesar adalah kendaraan politik. Berbeda dengan banyak politisi lain, Anies tidak tumbuh lama di dalam satu partai besar. Ia lebih dikenal sebagai tokoh independen yang kemudian didukung oleh berbagai kekuatan politik. Di satu sisi memberi citra independen, namun di sisi lain membuat struktur politiknya lebih rapuh. Sekarang muncul Partai Gerakan Rakyat. Apakah ini bisa menjadi solusi? Bisa menjadi modal masa depan, tetapi kita harus realistis. Partai baru biasanya menghadapi beberapa masalah. Jaringan belum sampai desa, kader belum tersebar di semua daerah, belum punya pengalaman mengelola pemilu nasional, belum tentu cukup untuk langsung memenangkan pemilihan presiden. Bagaimana sikap elit politik terhadap Anies? Ini juga menarik. Banyak elit mengakui Anies sebagai tokoh yang pintar dan berpengaruh. Namun pada saat yang sama ada kekhawatiran bahwa ia adalah figur yang sulit dikendalikan. Jadi akibatnya banyak elit bersikap setengah-setengah, tidak memusuhi tetapi juga tidak sepenuhnya mendukung. Dalam politik posisi seperti ini justru sering menjadi masalah. Kita juga jarang membahas faktor dana dalam politik. Seberapa penting itu? Sangat penting. Politik nasional membutuhkan biaya yang sangat mahal. Anies bukan pengusaha besar dan bukan berasal dari keluarga konglomerat. Selama ini banyak dukungan finansialnya berasal dari relawan dan simpatisan. Ya, seperti ini sebetulnya bagus untuk citra bersih, ya. Tetapi daya tahan kampanye bisa menjadi terbatas.
Kalau kita melihat sejarah politik Indonesia, seringkali kemenangan seorang calon presiden tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pribadi atau kekuatan partai, tetapi juga oleh momentum politik yang muncul pada saat tertentu. Dalam konteks ini, apakah masa depan politik Anies Baswedan sebenarnya sangat bergantung pada momentum yang belum tentu bisa diprediksi hari ini? Betul sekali. Momentum adalah faktor yang sering tidak bisa dihitung secara pasti. Banyak pemimpin besar dalam sejarah muncul bukan hanya karena kualitas pribadi mereka, tetapi juga karena situasi politik yang tepat pada waktunya. Jika pada masa mendatang publik mulai merasa jenuh dengan konflik politik yang keras atau dengan gaya kepemimpinan tertentu, figur seperti Anies yang dikenal lebih reflektif dan konseptual itu bisa saja mendapatkan ruang yang lebih besar. Namun jika struktur politik tetap didominasi oleh kekuatan partai besar dan jaringan elit yang mapan, maka tantangan yang dihadapi Anies juga akan tetap besar. Jadi jika kita melihat seluruh faktor tadi, gambaran peluang Anies Baswedan tampaknya cukup kompleks. Ia memiliki kualitas pribadi dan dukungan publik yang tidak kecil, tetapi juga menghadapi struktur politik yang tidak selalu berpihak padanya. Benar, pada akhirnya masa depan politik Anies tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri. Ia juga ditentukan oleh dinamika sistem politik Indonesia, oleh sikap elit politik, dan oleh perubahan sikap publik. Dan mungkin pertanyaan terbesar yang masih terbuka adalah ini. Apakah Indonesia pada masa depan akan lebih memilih pemimpin karena kekuatan gagasannya, atau karena kekuatan struktur politik yang berada di belakangnya?